Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menstruasi. Ya, apakah dari Ananda masih ingat apa itu menstruasi? Ya, silakan Aisyah. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi disebabkan oleh siklus yang terjadi pada tubuh wanita. Jadi menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina secara periodik setiap bulannya pada wanita usia subur. Bagus sekali ya. Dalam menstruasi ada beberapa masalah ya yang dihadapi oleh remaja atau wanita usia subur. Itu adalah beberapa masalah, diantaranya masih ingat? Ya, silakan Aprina. Ya. Menstruasi yaitu yang pertama dysmenorrhea, yang kedua amenorrhea, dan yang ketiga oligomenorrhea. Good ya. Jadi itu beberapa masalah yang terjadi saat menstruasi ya. Yang pada hari ini kita akan membahas tentang dysmenorrhea. Efek daripada dysmenorrhea ini ada beberapa penelitian mengatakan bahwa karena nyeri pada saat menstruasi maka akan terganggu aktivitasnya sehari-hari. Ada 10-15% itu kehilangan pekerjaan, dan 15%-nya lagi itu adalah prestasi akademiknya menurun karena pada saat mengikuti proses pembelajaran konsentrasinya menurun ya. Nah, itu hari ini tuh kan kita pelajari mengingat pentingnya materi kita terkait dengan dysmenorrhea dan bagaimana cara penanganannya. Ananda semua sebagai calon bidan yang nantinya akan memberikan ya pelayanan kepada remaja terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada saat menstruasi. Oleh karena itu, simak dengan baik materi kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyelesaikan kuliah hari ini, Ananda semua harus memahami tentang pengertian dysmenorrhea, terus macam-macam dysmenorrhea, menjelaskan penyebab kenapa terjadi dysmenorrhea, dan juga memahami terapi non-farmakologi untuk mengatasi nyeri saat menstruasi. Ya, ini materi kita hari ini. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik. Ya. Jadi apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea adalah nyeri saat menstruasi. Kenapa terjadi nyeri pada saat menstruasi? Karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh lapisan rahim yang dapat menyebabkan kontraksi uterus. Adanya kontraksi uterus itulah yang dapat menyebabkan nyeri saat menstruasi. Nah, ada berapa macam sih dysmenorrhea di sini? Dysmenorrhea itu ada dua macam. Yang pertama adalah dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer di sini adalah nyeri haid yang tidak didasari oleh kelainan patologis ya. Misalkan karena tadi ada peningkatan hormon prostaglandin sehingga menyebabkan nyeri ya. Jadi tidak ada kelainan patologis. Tuh. Apa saja gejalanya? Gejalanya di sini adalah kram pada panggul, terus nyeri yang datang sebelum atau pada saat menstruasi di hari pertama sampai hari ketiga, terus pusing, mual, dan muntah. Kan di sini Ananda semua sudah menstruasi ya, gitu kan? Apa yang Ananda rasakan pada saat menstruasi? Ya, silakan, Selo. Saya merasakan pada saat menstruasi, perut saya terasa nyeri dan pinggang saya terasa sakit. Pada saat menstruasi itu terjadi pada hari keberapa? Itu terjadi saat hari pertama sampai ketiga. Sesuai dengan teori ya, bahwa nyerinya terjadi pada hari pertama sampai dengan hari ketiga, nyeri di bagian panggul ya. Ketika Selo merasakan nyeri, apa yang Selo lakukan? Biasanya saya bawa istirahat berbaring, misalkan sudah berbaring terlalu lama, saya bawa berjalan untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut. Berjalannya berarti olahraga ya, gitu kan? Oke. Sesi ini ya bahwa ada terapi non-farmakologi yang dapat mengatasi nyeri menstruasi, yaitu dengan gerakan yoga.
Jadi itu macam dysmenorrhea yang pertama adalah dysmenorrhea primer ya, yang terjadi karena bukan kelainan patologis. Yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder di sini itu disebabkan oleh karena kelainan ginekologi atau alat kandungan. Contohnya ya, satu, mempunyai penyakit endometriosis ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada infeksi panggul ya. Yang ketiga ada kelainan anatomi panggul. Itu juga dapat menyebabkan nyeri saat menstruasi. Jadi karena ada kelainan patologis ya, bukan. Nah, selain daripada hormonnya juga tadi ya. Nah, bagaimana cara penata laksanaannya pada saat nyeri menstruasi ya? Pada saat nyeri menstruasi itu ada dua macam penata laksanaan. Yang pertama itu adalah terapi farmakologi, yang kedua adalah terapi non farmakologi. Terapi farmakologi di sini adalah terapi yang menggunakan obat-obatan. Jadi ketika Ananda semua mengalami nyeri pada saat menstruasi atau saudara gitu kan, nah terus mengkonsumsi obat-obatan, karena kalau tidak mengkonsumsi obat-obatan nanti tidak hilang. Contohnya tadi kayak Tiara ya gitu kan, pada saat mens gitu ya nyeri itu dia harus minum Kiranti. Kalau tidak minum Kiranti nyerinya tidak hilang ya, seperti itu. Nah, atau obat lainnya, obat penghilang rasa sakit lainnya ya, kayak paracetamol atau analgesik lainnya yang dikonsumsi. Nah, yang kedua adalah terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi di sini berarti terapi alamiah ya, tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, tentunya di sini juga lebih aman daripada terapi farmakologi yang kita mengkonsumsi obat-obatan. Nah, beberapa terapi non farmakologi yang dapat menghilangkan nyeri pada saat menstruasi itu seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Selo ya gitu kan. Terus ada juga nanti kompres hangat. Terus nanti juga yang hari ini akan dibahas itu adalah yoga ya gitu kan. Apa yoga itu? Yoga adalah kombinasi unik antara gerakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan fisik dan cara bernafas serta meditasi yang dapat memberikan ketenangan pikiran ya. Jadi dia antara gerakan dan juga meditasi ya gitu kan. Nah, ini yang dapat mengurangi, salah satu yang dapat mengurangi nyeri saat menstruasi. Salah satu gerakan yoga di sini itu adalah gerakan balasana atau child pose ya gitu kan. Ini gerakannya yang sangat mudah sekali ya, Ananda semua bisa melakukan dimanapun, kapanpun, dan alat yang diperlukan juga tidak banyak ya. Boleh kalau Ananda semua di rumah ada matras, menggunakan matras ya, yang pink ini adalah matras. Kalau misalkan tidak ada matras, pakai sajadah. Kita habis sholat terus kita mau melakukan gerakan ini juga mudah dilakukan. Makanya tadi mudah dilakukan dimanapun, kapanpun Ananda semua dapat melakukannya ya. Jadi ini posisi balasana atau child pose, salah satu posisi yoga yang dapat mengurangi nyeri pada saat menstruasi. Bagaimana cara melakukannya ya gitu kan. Nah, cara melakukannya itu adalah kita berdiri di atas lutut, terus turunkan tumit, satukan kedua jempol kaki ya gitu kan. Ya, jadi kalau kita pada saat sholat sambil sujud gitu kan, tangan rentangkan ke depan, nah lalu tempelkan di dagu, di matras ya atau di alas gitu kan. Nah, untuk memudahkan Ananda semua bagaimana cara mempraktekkan posisi balasana ini, step by stepnya akan saya share, ada video ya, video tentang cara melakukan gerakan balasana yang nanti akan saya share di grup angkatan. Silakan Ananda semua download dan lihat ya bagaimana caranya, dan nanti akan kita praktekkan di laboratorium untuk memperagakan atau mendemonstrasikan gerakan ini ya, seperti itu. Nah, terus kalau sudah selesai itu seperti duduk semula ya gitu. Nah, berapa lama waktunya? Minimal adalah 5 menit untuk melakukan gerakan ini ya. Untuk melakukan ini dalam minimal 5 menit. Apa sih manfaatnya dari gerakan balasana ini ya? Jadi manfaatnya di sini adalah untuk meregangkan panggul, paha dan pergelangan kaki. Terus tadi kan meditasi ya, menenangkan pikiran gitu kan. Terus memulihkan stres, kelelahan, sakit punggung dan juga leher, serta meredakan nyeri saat menstruasi.
itu manfaat daripada yoga yang dilaksanakan atau diterapkan pada saat nyeri saat menstruasi ya, gitu kan, pada awal-awal. Jadi itu salah satu terapi non farmakologi yang dapat digunakan untuk mengurangi dismenorrhea atau nyeri pada saat menstruasi, itu adalah dengan gerakan yoga. Sampai di sini silakan ada pertanyaan dari penjelasan yang sudah dijelaskan. Iya, silakan. Dismenorrhea itu kan nyeri pada menstruasi. Nah, kalau untuk mengetahui skala pada nyerinya itu bagaimana ya? Dismenorrhea itu adalah nyeri saat menstruasi. Untuk mengetahui derajatnya ya, berarti tadi kan karena ada yang bisa dengan istirahat hilang tanpa minum obat, ada juga yang dengan minum obat ya, gitu kan, atau ada yang sudah minum obat tapi tetap sakitnya tidak hilang-hilang juga. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi untuk tingkatan dismenorrhea ini ada 3 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama adalah dismenorrhea ringan, yang kedua adalah dismenorrhea sedang, yang ketiga adalah dismenorrhea berat. Kalau untuk dismenorrhea berat ini nyeri yang dirasakan oleh penderita itu sampai tidak dapat melakukan aktivitas. Ya, sudah dengan minum obat dan ini juga masih ada nyeri dan tidak dapat melakukan aktivitas. Nah, untuk mengukur skala nyerinya sendiri itu juga ada 3 macam ya. Walaupun untuk nyeri ini kan ambang batas nyeri seseorang itu berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, nyerinya itu juga ada nyeri ringan, sedang, dan juga nyeri berat seperti itu. Baik, untuk mengevaluasi pemahaman Ananda semua, saya akan bertanya ya, gitu kan, dari mungkin nanti akan saya pilih gitu ya, gitu kan. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini kita sudah mempelajari tentang dismenorrhea. Ada yang tahu apa itu dismenorrhea? Ya, silakan Agustin. Dismenorrhea adalah nyeri pada menstruasi pada hari pertama sampai yang ketiga, yaitu dismenorrhea primer dan sekunder. Jadi nyeri saat menstruasi ya. Oke, bagus sekali. Yang lainnya untuk terapinya sendiri kalau terjadi dismenorrhea, terapi kan ada 2 ya, ada terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Apa terapi non farmakologi untuk penanganan dismenorrhea ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Salah satu terapi non farmakologi untuk penanganan dismenorrhea itu adalah yoga, Bu. Yoga adalah olahraga tubuh dan pikiran yang berfokus pada kekuatan, kelenturan, dan pernapasan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Oke, jadi penyatuannya antara pikiran, olah tubuh dengan gerakan ya. Nah, ini dengan adanya gerakan yoga ya, maka tubuh akan secara alami mengeluarkan namanya hormon endorfin ya. Hormon endorfin ini yang berfungsi untuk mengurangi nyeri ya. Hormon endorfin ini mengurangi rasa nyeri dan juga menyebabkan rasa nyaman. Makanya kenapa gerakan ini digunakan? Karena tadi dengan kita bergerak, dengan kita melakukan fokus ya, gitu kan, latihan pernafasan, tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin. Oke, itulah materi kita hari ini ya. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, maka untuk pertemuan hari ini kita tutup ya. Untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ya, untuk mendeteksi adanya kanker pada payudara yang harus dilakukan rutin oleh remaja untuk deteksi dini pemeriksaan payudara ya. Oleh karena itu silakan Ananda semua sebelum pertemuan minggu depan ya, gitu kan, silakan dibaca teorinya tentang sadari ya. Terima kasih waktunya hari ini. Semangat untuk kita semua ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya.